Hello everyone! Welcome to Soscast! Speak out, stand out with Soscast! We've got a lot of interesting topics waiting for you. So make sure you stay tuned until the end. But wait, who's gonna be the host for today's episode? Hello, Soscasters! Welcome to the very first episode of Soscast SMK. Di sini tempatnya kita ngobrol santai bareng orang-orang karena keren dari sekolah kita. Yeay. Pertama kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Hai guys, aku Nisha. Halo, nama aku Nopal. Dan di episode pertama ini kita kedatangan guest star. Siapa ya? Wow, jelas. YC dan Dewan. Sebelum masuk ke segmen seru, kita mulai dari yang basic dulu yuk. Boleh dong masing-masing perkenalkan diri sendiri lebih dahulu. Halo guys, untuk yang belum tahu, nama aku itu Arsyad Titi Rosani. Kalau ketemu bilang hai. Hai. Aku di Youth Center itu sebagai Mas Ul. Wow. Hai semuanya, nama aku Mayra Pemungkas, biasanya dipanggil Humaira. Aku di sini sebagai Mas Pula Youth Center. Yeay. Halo Sobat Soscaster, nama saya Fatil Altaf Cesar, saya dipanggil Tengok. Tahu dong. Bombastic side eye. Jabatan saya Pratama Putra di Scout. Halo semuanya, aku kenalin, nama aku Zahira Syakila Farzana. Kalian bisa panggil aku Syakila, aku selaku Pratama Putri. Dan satu lagi, biar makin kebayang, apa sih yang bikin organisasi kalian beda dari yang lain? Apa tuh? Boleh dari yang mana saja. Sini deh, ya udah dari aku ya. Kalau menurutku yang bikin bedanya itu organisasi Youth Center itu lebih ke Islaman gitu, jadi kayak program-program kita kayak lebih banyak berkaitan dengan dengan keislaman gitu ya. Ya, Masya Allah. Pramuka di sini gak terlalu seserem itu yang kalian bayangin. Kita kayak chill aja gitu. Jadi kalian kalau mau masuk Pramuka, calon-calon SMP baru masuk aja udah nggak apa-apa. Tapi ketuanya bukan aku lagi. Sedih. Organisasi OSIS. Organisasi OSIS. Nah, kepanjangan SL adalah Student Leader. Nah, sekarang waktunya yang lebih seru. Karena kita bakal masuk ke fishbowl segmen. Ini kita bakal ambil pertanyaan random ya, dan kalian jawab secara singkat. Mantap. Oke. Jadi siapa yang mau pertama? Hobi Bata ya. Pertama. Kedua. Baik. Oh iya. Agak sedih. Mantap. Bismillah. Apa tuh isinya? Bentar baca. Menurut kalian gimana kondisi lingkungan sosial dan kerja di dalam organisasi kalian? Apakah relatif positif atau relatif suportif atau gimana gitu? Mantap. Kita biasanya kalau rapat juga kayak nggak pernah gitu ada yang presentasi di depan. Kita biasanya kalau rapat itu duduk ngelingker, habis itu kita juga sambil canda-canda ya nggak? Kan? Terus
Ya kita suportif banget ya sama adik-adik kelas. Di sini juga insya Oke, Allah teman kalian semua sebentar. pada senang sama saya. Oke, kasih. Lanjut, YC. Aku kalau menurutku ya di center itu positif aja. Kakak-kakaknya pada seru kok. Jadi kayak kalau ada anak kelas 1 atau mungkin yang mau masuk SMP, mau masuk ke center boleh banget, seru pasti. Kakak-kakaknya pasti seru banget. Ya. Kalau SL. Jadi aku pertanyaannya. Ya, sosial. Dalam organisasi kalian, apakah kita mau sportif? Saling semangatin karena kita satu organisasi itu satu tim. Kedua, Oh yes. ada gak sih kebiasaan unik atau culture di organisasi kalian yang mungkin orang luar gak tahu? Itu sih menurut aku, kalau kita ini sebenarnya kan kalau di luar kalian tahu ya, kita kan serem atau tegas apa gimana, apalagi kalau di lapangan kita marah-marah terus. Tapi sebenarnya kalau sama adik kelas kita tuh jarang marah, kita santai aja. Chill. Itu udah kayak teman curhat lah, udah bestie. Bestie. Oke, kalau Wise ini orang-orang pada bilang kayak Wise itu strict banget, dia nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi aslinya enggak guys, kita tuh sebenarnya chill aja. Kalian kalau mau gini mau gitu boleh aja. Kalau misalnya nih pengen gitu ya boleh, tinggal izin aja. Kita juga sebenarnya jarang marah. Sebenarnya kita cuma kayak ya gitu. Kalau SL tuh santai juga, tau gak sih? Orang-orang tuh kira tuh kayak dari muka kita kayak Aduh. tapi sebenarnya itu kayak Gak serius. ya kayak chill, low cortisol. Ya, oke. Tadi yang ketiga. Kalau disuruh ngedescribe organisasi kalian dalam 3 kata apa aja? Kalau buat youth maybe kayak itu exciting, seru dan keislaman gitu. Wow. Kalau buat Dewan itu kayak kepemimpinan, survival sama panas. Panas. Kalau SL kepemimpinan, kedisiplinan, dan kerjasama. Oke. Aku ya. Wait. Kalau boleh dibocorin, tahun ini kalian pengen bikin sesuatu yang beda dari sebelumnya nggak? Atau bakal ada kejutan dari organisasi kalian? Kejutan dari organisasi ya apa ya? Dikasih tahu gak ya? Kasih tau gak ya? Tahu gak ya? Kalau untuk tahun ini mungkin ya, insya Allah aku bakal kayak Danus dari center itu bakal kayak menjual barang-barang misal kayak makanan gitu, pokoknya yang gitu-gitu. Nah ya. Kalau dari kakak tahun lalu kan nggak pernah jalan ya, jadi aku bakal coba untuk tahun ini kita bakal jalan. Wow. New year, new me. Stay tune, nanti Danus Youth Center bakalan ada sesuatu. Yes. Dewan. Nah, kita dari Pramuka ada juga kejutan yang baru dari tahun sebelumnya. Apa tuh? Tapi rahasia. Ya. Stay tune di G-Scout. Mantap. Asal ada nggak? Banyak kali ya? Terlalu banyak sampai Banyak banget. banyak banget aduh, sampai bingung mau ngomong apa. Soskes. Oh iya, guys, Soskes ini tuh udah kayak upgrade gitu. Mantap. Jadi, please enjoy. Yo. Enjoy. Lagi. Pengalaman unik apa yang pernah terjadi selama kalian ada di organisasi? Apa ya? Paling ini sih. Aku kan dulu kayak
takut banget ya dimarah-marahin, tapi aku malah masuk organisasi yang dimarah-marahin dulu. Waduh. Apalagi dulu kakak kelasnya tuh super duper galak. Jadi kayak aduh bisa, apalagi kalau kalian ikut LDKP itu Aduh. mental banget. Seru. Tapi apaan kak? Latihan dasar ke pramuka. Oh iya. Apaan ya? Lanjut dulu. Pengalaman unik ya. Kalau pengalaman unik kayaknya aku sih belum pernah ya. Karena aku baru setahun. Mungkin dari Umaira ada ya. Udah 2 tahun ya. Oke, kalau dari aku tuh dulu itu masuk sini tuh kayak takut banget. Soalnya tuh aku dari dulu tuh emang suka dicerita-ceritain kalau emang YC tuh kayak strict gitu. Kamu tuh nggak boleh, beneran nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus waktu aku masuk kan aku langsung jadi BPH kan. Mantap. Terus aku tuh ternyata kayak nggak seberat itu BPH itu, cuman kayak kalau misalnya ada apa-apa kayak saling nge-backing satu sama lain gitu. Nah, kejadian unik aku di Pramuka itu kan aku kan udah 2 tahun di Pramuka. Jadi posisi aku waktu aku pertama kali masuk Pramuka itu aku di sekretaris, dan itu kayak aduh udah mumet banget nih, ngetik terus gitu loh. Kayak kayaknya tahun depan aku nggak masuk lagi di Pramuka. Tahun depan malah jadi ketua ya kan. Ya. Stop it. Get some help. Kok apa ya, kalau buatku mungkin yang unik itu beberapa hari yang lalu kita kan nggak ada studi bandingnya kayak 2024. Itu kayak menurutku seru banget sih, karena kita kayak bisa kenal sama Rohis dari mereka. Mungkin apa yang kurang dari kita, mereka bagusnya gimana gitu. Oke. Kalau yang unik, SL tuh waktu itu punya proker HOB namanya. Nah terus kebetulan aku juga yang buat games untuk di panti. Udah tuh buat gamesnya kayak Simon Says, Red Light Green Light gitu. Nah terus tiba-tiba dapat informasi dari pihak panti tuh jangannya berdiri atau lari-lari karena terus diceritain kayak waktu itu sempat ya pas puasa mereka tuh kayak lari-lari gitu. Akhirnya mereka tuh kayak Batal puasanya. terus Lari untuk cari air gitu. gitu kayak gitu sih. Jadi buat ulang lagi tapi ya alhamdulillah. Menurut kalian broker terbaik kalian sejauh ini apa? Itu kenapa dan kenapa kalian rasa itu yang paling berhasil? Broker kita yang paling berhasil nih paling jelas nih yang broker mingguan, soalnya emang kita ngelaksanain kan tiap minggu ya kan. Nah itu paling berhasil menurut kita. Sama apa? Bebas random. Kan kita kan punya kalender akademik yang pramuka lah istilahnya ya. Dan nah ya udah. Oh ya, yuk Ice yuk. Yo, ide ya. Kalau dari Ece ya, kalau menurutku itu studi banding sama tarhib. Kenapa studi banding? Karena itu itu program SMP yang tanpa bantuan SMA gitu, jadi kayak agak besar nih brokernya. Tapi ini kita tanpa bantuan SMA, jadi kayak agak bangga gitu ya. Nah, kalau dari kita sih Amin. ya, jadi tuh HOB tuh kayak kita tuh kayak visit panti gitu, terus nanti kita tuh kayak main sama anak-anaknya gitu. Ya, sama. Oh, ini menurut aku menarik, tapi ini tuh kayak broker lebih ke boys sih, kayak ada cukur rambut gitu. Nah, itu menarik banget. Mantap. Ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Bangga banget. Nyanyi balonku pakai. Aku gak balonku. Aku gak bernyanyi balonku. Astaga. Ayo, isin bareng. Apa itu? Balonku. Nyanyi balonku pakai huruf V.
Oh, ya. Bolon. Ayo. Emang ada gimana sih lagunya? Bolon. Ya, ikutin. Oh, ikutin. Ya udah, oke. Oke. 1, 2, 3, bolon go angkat. Ini ya. Gimana? Ada apa tadi nggak ya? Ada ya? Nyemplung. Ini Yang bulat. yang bulat. Bulat bukan begitu yang spiral. Spiral. Ini spiral. Hasilnya nggak nih? Asik, buk aja. Gak ada lagi. Ada ya? Habis. Ini. Habis. Habis. Kosong. Jadi Habis. sebelum kita tutup ada satu pertanyaan terakhir lagi. Apa ya? Apa tuh? Apa pesan kalian buat softcasters yang masih ragu buat join organisasi? Aduh. Oke. Apa? Kalau buat aku, kalau kalian mau bahas organisasi itu sebenarnya organisasi itu bukan tempat orang-orang pintar, tapi tempat dimana kalian bisa belajar gimana caranya meningkatkan diri kalian dari komunikasi. Apalagi organisasi itu bisa nambah public speaking kalian kok. Nah, Iya. Contohnya ini mantap. dari YC. Kata dari YC ya, kalau kalian masih ragu-ragu untuk join organisasi, salah satu dari dua organisasi ya, menurutku mungkin join satu aja dulu coba. Atau boleh banget langsung tiga-tiganya, boleh banget. Boleh banget Langsung Satu, dua, tiga-tiganya. tiga. Sebenarnya menurutku itu lebih kayak kesiapan kalian ngabisin waktu luang kalian sih sebenarnya. Di kelas gak waktunya kalian diambil buat mungkin yang ID soskes gitu, gitu. Buat meningkatkan leadership kalian, kepemimpinan kalian. Siapa tahu nanti kalian tahun ini ikut satu organisasi, kalian udah dapat pengalaman, tahun kedua kan 3 buat. langsung bisa tuh kalian udah misalnya langsung tuh pilih jadi ketua. Iya. Ya, kalau masih ragu jangan join. Iya. Tapi kalau ya kalian tuh kalau mau join organisasi tuh pertama mental harus siap, harus banyak luangin waktu, sama pokoknya kalian harus ngatur schedule very well, karena kalau enggak itu semua bisa acak kado banget, apalagi kalau jadi kayak ketua kelompok gitu. Wah. Jadi palingan kalau belum bisa juga harus disiplin. Ya, pokoknya mental juga harus siap. Pokoknya itu sih yang harus penting kalau mau join organisasi. Tapi kalau kalian kayak belum get to that point, jadi kayak kataku jangan. Semoga dari episode ini kalian bisa jadi lebih kebayang gimana. Dan mungkin jadi lebih berani buat coba hal baru. Yeah! See you on the next episode of Soskast SMP. Speak out, stand out with Soskast.